Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah. Kali ini pembahasan kita di bab 4 adalah tentang kemukjizatan Al-Quran. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian mukjizat atau definisi mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan, mu'jizun, atau mu'jizatun. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Sementara itu, Manna Al-Qattan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqul lil 'adah makrunum bitahaddi salimun anil mu'aradah. Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Sementara tujuan dianugerahkannya suatu mukjizat itu adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Karena itu, mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran nabi dan kerasulan mereka. Itu sekilas tentang definisi daripada mukjizat. Kemudian kita akan berlanjut pada pembahasan syarat-syarat mukjizat. Jadi, suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat itu karena memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas karena memang mukjizat ini adalah pemberian dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. maka tidak akan sanggup dilakukan oleh siapapun.
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunnatullah. Biasanya kalau orang sudah mati itu tidak akan bisa dihidupkan kembali. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini kan sudah berlawanan dengan hukum Allah atau berlawanan dengan sunnatullah. Kemudian yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Hal ini jelas bahwa mukjizat yang diberikan kepada seluruh nabi oleh Allah atau kepada seluruh rasul Allah itu merupakan bukti atas kebenarannya, bukti atas seorang nabi yang membawa risalah ilahi, atau sebagai tanda bahwa mereka membawa risalah ilahi. Tidak hanya sekedar mengaku-ngaku bahwa dia membawa risalah ilahi. Makanya kemudian mukjizat ini dijadikan sebagai saksi. Kemudian yang keempat adalah mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Seperti contoh misalkan Nabi Nuh yang bertahun-tahun mengajak umat untuk mengikuti risalah yang dibawanya, kemudian terjadi suatu penolakan dari kaum itu, maka kemudian oleh Allah dianugerahi sebuah mukjizat untuk membuat sebuah perahu di atas gunung atau di atas bukit, yang kemudian oleh Allah diturunkan hujan lebat, dan orang-orang yang ikut terhadap ajaran Nabi Nuh itu selamat dari banjir bandang yang luar biasa, dan orang-orang yang menolak atau kaum yang menolak terhadap ajakan Nabi Nuh itu kemudian tenggelam dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti contoh saat para penyihir yang diundang oleh Fir'aun ke kerajaan menunjukkan banyak ular-ular. Nah, kemudian di situ Allah menganugerahi Nabi Musa dengan tongkatnya yang kemudian dijadikan ular oleh Allah, dan kemudian memakan ular-ular kecil yang sebenarnya itu adalah penampakan dari jin maupun setan. Sehingga di sini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu tidak dapat terkalahkan.
Kemudian selanjutnya adalah macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ini dibagi menjadi dua bagian atau dua macam. Pertama adalah mukjizat hissi atau kasat mata, yang artinya adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirnya, yang tidak cakap pandang mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Oleh karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, yaitu mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini, melainkan orang yang bisa berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Mukjizat hissi bersifat sementara, hanya pada saat suatu mukjizat terjadi, sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Itu perbedaan yang mendasar antara mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian i'jaz Al-Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran dengan memiliki dua konotasi. Pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Kemudian yang kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana telah kita bahas pada
pembahasan-pembahasan terdahulu tentang keotentikan Al-Quran. Kemudian ijazah Al-Quran mempunyai pengertian adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian Profesor Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran adalah sihir. Bahkan mampu melemahkan orang-orang yang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat Al-Quran. Sungguh siapapun tidak akan mampu membuatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah pada gaya bahasa atau uslubnya. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik dan indah. Bahkan para sastrawan Arab pun tidak mampu menirunya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah, tetapi itu bukan puisi, bukan prosa, dan bukan pula syair. Dari sisi kemukjizatan, inilah yang kemudian membuat mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa lalu merenungkannya, kemudian merasa kagum dan menerimanya, lalu sebagian dari mereka ada yang masuk Islam. Seperti contoh misalkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan diri masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat pertama surat Thaha. Ini adalah salah satu bukti bahwa dari sisi gaya bahasanya, Al-Quran ini sudah mengandung suatu mukjizat. Kemudian dari sisi keistimewaan uslub Al-Quran itu ada beberapa hal. Pertama adalah keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafadznya dan susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia, baik kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Yang keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Suatu makna diungkapkan dalam
beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Kemudian yang kelima, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global atau ijmal dan bentuk yang terperinci atau tafsil. Kemudian yang terakhir adalah kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Kemudian selain keenam hal tersebut di atas, ada beberapa hal lain yang menjadi kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa, yaitu pertama adalah ketelitian pengungkapan kata-kata. Suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu biasanya menggunakan huruf-huruf tersebut dalam jumlah lebih banyak dibanding huruf lain. Seperti contoh misalkan dalam surat Qaf, maka di situ dapat ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah lebih banyak dari jumlah huruf lainnya. Kemudian ada juga contohnya seperti huruf alif, lam, dan mim yang mengawali surat Al-Baqarah. Jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali. Huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Kemudian huruf alif lam mim yang mengawali surat Ali Imran, itu huruf alif berulang sebanyak 2.578 kali. Kemudian huruf lam berulang sebanyak 1.885 kali. Huruf mim berulang sebanyak 1.251 kali. Dan masih banyak yang lain seperti huruf alif lam mim yang mengawali surat Al-Ankabut dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah keseimbangan kata-kata yang digunakan. Dalam Al-Quran terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris. Misalnya, kata al-hayat yang berarti hidup itu berjumlah 145 kali. Sama dengan kata al-maut yang artinya mati yang berjumlah 145 kali. Kemudian kata ad-dunya atau dunia berjumlah 115 kali, sementara kata al-akhirah juga berjumlah 115 kali. Kemudian ada lagi seperti kata malaikah dan syaitan dalam Al-Quran itu berjumlah 88 kali atau masing-masing 88 kali. Kemudian kata zakat dan barokah itu berjumlah 32 kali. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah misteri angka 19. Angka 19 adalah angka istimewa dalam Al-Quran.
jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf dan setiap katanya terulang 19 kali dalam surah Al-Quran atau beberapa kali kelipatan angka 19. Keunikan ini antara lain sebagai berikut. Kata ismun berulang 19 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah berulang 2698 kali, yang itu berarti 19 kali 142. Kemudian kata Ar-Rahman berulang 57 kali, yang itu berarti 19 kali 3. Kata Ar-Rahim berulang 144 kali, yang itu berarti 19 kali 6. Kemudian masih di misteri angka 19, ada huruf terpisah yang mengawali surat-surat atau fawatih aswar berulang dalam hasil jumlah kali lipat angka 19. Seperti contoh, huruf Qaf dalam surat Qaf berulang 57 kali, yang berarti 19 kali 3. Kemudian huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad yang mengawali surat Maryam berulang sebanyak 789 kali, yang berarti 19 kali 42. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sehingga keunikan ini merupakan suatu tanda kerapian, ketelitian, dan keseimbangan huruf dan kata yang digunakan dalam Al-Quran. Itu dari sisi gaya bahasa atau uslubnya. Kemudian selanjutnya adalah dari isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran yaitu antara lain adalah, pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib yang diungkap dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua. Pertama adalah berita tentang masa lalu, seperti kisah Nabi Adam, seperti kisah Nabi Nuh, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan masih banyak kisah-kisah lain di masa lalu. Salah satu contohnya adalah yang diungkapkan dalam Quran surat Yunus ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat tersebut menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem sehingga utuh sampai sekarang. Hal itu bersifat gaib karena tidak ada orang yang mengenalnya. Akan tetapi berita Al-Quran itu ternyata terbukti kebenarannya. Kemudian hal yang bersifat gaib yang kedua adalah tentang berita peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Seperti contoh dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Artinya, Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat ini bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal ketika ayat ini diturunkan, belum terjadi peperangan yang dimaksudkan. Akan tetapi, kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian. Kemudian ada contoh berita gaib tentang hal-hal yang belum terjadi saat diturunkan, seperti berita kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, kemudian peristiwa Fathu Mekah, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke klasifikasi isi kandungan Al-Quran dari sisi kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua adalah i'jazul ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kemudian masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan isyarat tentang ilmu pengetahuan, seperti terjadinya perkawinan dalam tiap-tiap benda, kemudian perbedaan sidik jari manusia, berkurangnya
oksigen di angkasa, kemudian juga khasiat madu misalkan, kemudian asal kejadian alam semesta, penyerbukan dengan angin, dan sebenarnya masih banyak lagi isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang bersifat potensial, yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan modern. Salah satu isyarat ilmu pengetahuan mengenai perbedaan sidik jari manusia itu tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah wala qadirina ala an nusawwiya banana. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Yang artinya di sini bahwa sidik jari manusia itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya masih dalam isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Al-Quran sudah diturunkan beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini Al-Quran ternyata masih relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan kita saat ini, persoalan-persoalan hidup manusia saat ini. Maka sungguh isi kandungan Al-Quran ini sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Di sini memang tidak dituliskan mukjizat Rasulullah selain Al-Quran sebagaimana yang kita lihat di slide, tetapi selain Al-Quran, Nabi Muhammad juga dikaruniai mukjizat hissi, seperti misalkan jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada sahabat-sahabat yang sedang kehausan. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir, yang sebenarnya juga masih ada banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, yang diantaranya adalah yang pertama mukjizat Nabi Nuh alaihi salam, yang berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Padahal saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal,
Dalam Al-Quran surat Hud ayat 37 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum maghraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in tasakharu minna fa inna nasakharu minkum kama taskharun. Shadaqallahul azim. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia, Nabi Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ini tanda atau bukti bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang mukjizat Nabi Nuh yang sudah mendahului Nabi Muhammad. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berupa keistimewaan tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud, yang tersebut dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ini juga merupakan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di samping itu, tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancar ketika dipukulkan kepada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 sumber. Al-Quran menggambarkan kehebatan tongkat Nabi Musa ini dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Shadaqallahul azim. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam, yaitu berupa kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong sehingga bisa dibentuk menjadi baju besi dan senjata untuk dapat mengalahkan Raja Jalut. Allah menggambarkan mukjizat Nabi Daud ini dalam firman-Nya Quran surat Saba
ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid Ani'mal sabiqati wa qaddir fis sardi wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mukjizat yang kelima dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yaitu adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yang berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung hudhud dan semut. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Naml ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. وَهُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian yang terakhir adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam, berupa kemampuan untuk membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
Shadaqallahul azim. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Selain hal-hal tersebut, sebenarnya masih banyak Al-Quran menceritakan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi untuk sementara mukjizat-mukjizat para nabi selain Nabi Muhammad kami hanya menyebutkan sebanyak 6 hal tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.